Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan saya Firel Herunisa dan hari ini kita bertemu kembali dalam podcast Baku Dapa bersama Kupas Dunia Pajak. Podcast Baku Dapa bersama Kupas Dunia Pajak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai layanan terbaru yang ada di laman pajak.go.id, yaitu pemindah bukuan secara elektronik atau IPBK. Dalam membahas IPBK ini, saya akan ditemani oleh salah satu penyuluh dari kantor pajak Bitung. Langsung saja kita perkenalkan Kak Tia Winarni. Hai, halo kawan pajak. Halo Firya. Hai Kak. Gimana nih untuk kabarnya Kak Tia hari ini? Wah, kabarnya baik dong Firya, dan harus tetap semangat nih. Gitu. Kalau Firya sendiri gimana kabarnya nih? Kalau untuk kabarnya sendiri, aku sih baik-baik aja nih Kak. Nah, langsung aja ya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas nih mengenai layanan IPBK. Tapi sebelum masuk kepada IPBK, baiknya kawan pajak tahu dulu nih, apa sih pemindah bukuan? Dan boleh nih dijelaskan untuk Kak Tia, pemindah bukuan itu apa sih maksudnya? Nah, mungkin untuk kawan pajak di rumah ya masih belum tahu nih ya apa sih itu PBK nih ya Fir. Nah, PBK itu atau pemindah bukuan merupakan proses memindah bukukan setoran pajak yang tidak sesuai menjadi sesuai gitu loh. Jadi gampangnya nih ya, kalau kawan pajak di rumah itu, misalnya kawan pajak itu salah setor pajak nih ya. Nah, gimana cara membetulkannya untuk menjadi setoran yang sesuai itu dengan cara melakukan pemindah bukuan itu nih Fir gitu. Oke, untuk penjelasan sendiri sudah jelas ya Kak ya. Nah, kalau permohonan sendiri nih bisa disampaikan melalui apa aja nih Kak? Nah, kalau untuk permohonan pemindah bukuan sendiri nih Firya, kita ada 3 sarana. Yang pertama itu bisa secara langsung melalui loket TPT. Lalu yang kedua itu bisa melalui kirim pos. Jadi permohonannya nanti bisa dikirim pos oleh kawan pajak di rumah. Yang ketiga juga sekarang yang lagi happening, baru banget nih gitu ya, ada namanya wajib pajak bisa mengajukan pemindah bukuan itu secara elektronik. Itu melalui fitur atau menu layanan IPBK gitu. Oke, jadi ternyata bisa diajukan secara langsung via TPT atau melalui pos atau juga yang fitur terbarunya melalui IPBK ya. Nah, kemudian untuk permohonan nih Kak Tia, kalau kawan pajak mau mengajukan melalui IPBK, ini gimana sih untuk cara mengaksesnya? Wah, kalau untuk IPBK berarti secara elektronik nih ya. Gampang banget nih kawan pajak di rumah. Jadi kawan pajak itu nggak usah repot-repot gitu ya datang ke kantor pajak atau misalnya datang ke kantor pos atau jasa ekspedisi ini untuk mengirimkan permohonan pemindah bukuannya. Jadi kalau misalnya kawan pajak itu mau mengajukan IPBK, syaratnya itu kawan pajak cuma butuh punya akun DJP online aja gitu. Jadi kalau misalnya kawan pajak di rumah sudah punya akun DJP online, nanti bisa mengajukan IPBK di menu layanan DJP online. Tapi kalau misalnya belum ada nih, biasanya masih belum muncul menu layanannya, kawan pajak bisa aktifasi fitur di menu profile DJP online. Seperti itu Firya. Oke, jadi untuk kawan pajak yang masih belum memiliki akun di DJP online, gampang banget untuk mendaftarnya. Kawan pajak tinggal buka laman djponline.pajak.go.id dan pastikan kawan pajak untuk mempunyai EVIN ya. Nah, untuk persyaratan permohonan EVIN, kawan pajak tinggal mengisi formulir untuk permohonan EVIN dan fotokopi KTP dan juga NPWP. Nah, nanti kalau sudah punya EVIN, kawan pajak bisa membuka laman DJP online, kemudian klik daftar di sini. Jadi kawan pajak untuk memiliki akun DJP online sangat simpel ya. Nah, terus nih untuk kesalahan setor apa aja Kak yang bisa dipindah bukukan? Untuk kesalahan setor sendiri itu jenis PBK atau yang bisa dipindah bukukan gitu ya.
itu bisa masa pajaknya nih mungkin. Terus yang kedua itu kawan pajak mungkin salah setor karena jenis pajaknya yang salah gitu, atau tahun pajaknya gitu kan. Atau juga misalnya untuk utang pajak nih, misalnya kawan pajak di rumah punya utang pajak, terus kelebihan setor malah justru atas kelebihan setor utang pajaknya itu juga bisa dipindah bukukan, tapi yang lebihnya ya, bukan seluruh atas utang pajak yang sudah dibayar seperti itu Virial gitu. Oke, jadi IPBK ini sudah memfasilitasi untuk semua kesalahan setor ya. Iya, tambahan nih Virial. Jadi Iya. IPBK ini juga tidak terikat semata-mata itu hanya bisa di PBK ke NPWP yang sama gitu. Jadi sekarang fitur IPBK ini gitu ya memberi tambahan kemudahan ke wajib pajak. Jadi wajib pajak bisa mengajukan pemindah bukuan ke NPWP yang sama ataupun misalnya ke NPWP yang berbeda. Oke, jadi lebih lengkap ya fiturnya kalau untuk sekarang. Nah, untuk syarat-syaratnya sendiri nih, apa sih yang perlu disiapkan oleh kawan-kawan pajak? Oke Vir, kalau untuk syarat pemindah bukuan nih Vir ya, jadi kawan pajak itu hanya perlu memastikan atas setorannya itu sudah udah masuk ke kas negara gitu ya. Jadi atas setorannya sudah masuk ke kas negara itu bisa dibuktikan dengan bukti bayar yang telah kawan pajak dapatkan, tuh bisa melalui kantor pos, kalau misalnya kawan pajak bayar di kantor pos, atau melalui bank kalau kawan pajaknya bayarnya di bank, atau internet banking gitu ya buktinya. Jadi di situ nanti kawan pajak cukup melampirkan bukti bayar yang disertakan dengan NTPN, atau juga kawan pajak bisa juga apabila pemindah bukuannya itu ke NPWP yang berbeda, tadi kan bisa pakai dengan NPWP yang sama ataupun NPWP yang berbeda. Nah, kalau NPWP-nya berbeda ada tambahan syaratnya nih. Jadi wajib pajak harus melampirkan surat pernyataan atas setoran tersebut memang bukan punya NPWP yang penyetor pajak tersebut gitu ya. Oke, tadi kan katanya ada surat pernyataan nih Kak. Kalau untuk surat pernyataan sendiri mungkin ada formatnya kah atau bebas? Nah, untuk formatnya surat pernyataan itu tidak ada sih Virial. Yang penting di situ dibubuhkan dengan materi 10.000. Itu wajib ya, karena kan surat pernyataan ya judulnya seperti itu. Iya, jadi bebas ya untuk kawan pajak formatnya seperti apa. Yang penting bermaterai, tanda tangan, dan cap kalau misalkan Kalau dia perusahaan pasti dong. Oke. Nah, untuk setoran yang dipindah bukukan ke wajib pajak lain, ini memang wajib ya untuk surat pernyataan karena menyangkut wajib pajak yang lain juga nih ya Kak ya. Iya. Dan jangan lupa untuk surat pernyataannya tentunya harus bermaterai 10.000. Nah, kemudian nih kalau kawan pajak sudah melengkapi persyaratan, kemudian formulirnya juga sudah ada, permohonan bisa langsung diajukan atau kawan pajak harus punya sertifikat elektronik terlebih dahulu. Nah, untuk kawan pajak di rumah yang mau memanfaatkan fitur IPBK, jadi permohonan melalui elektronik nih pemindah bukuan ya. Jadi kawan pajak di rumah itu harus mempunyai sertifikat elektronik. Tapi sekarang itu ada fitur lagi nih di IPBK itu, wajib pajak itu juga bisa menggunakan kode verifikasi. Jadi kawan pajak di rumah yang belum urus sertifikat elektroniknya, jadi kawan pajak itu mempunyai opsi gitu lah. Mempunyai opsi bisa menggunakan kode verifikasi untuk mengirimkan permohonan pemindah bukuan secara elektronik nih, seperti itu Virial. Oke, terutama mungkin buat kawan pajak yang orang pribadi kali ya Kak ya. Kan kadang-kadang dia bukan PKP nih, terus nggak punya sertifikat elektronik. Jadi kode verifikasi ini cukup berguna atau sangat berguna bahkan ya. Betul. Oke. Kalau untuk penyelesaian sendiri nih Kak, butuh berapa lama? Nah, kalau untuk permohonan pemindah bukuan ya Fir ya, untuk informasi kepada kawan pajak di rumah, jangka waktu penyelesaian pemindah bukuan itu 1 bulan sejak permohonan diterima lengkap oleh kantor pajak terdaftar, seperti itu Virial. Nah, terus kalau misalkan kawan pajak mau tahu nih permohonan udah selesai atau belum, itu lewat mana ya Kak?
atau bisa lewat harus datang ke sini kah? Atau mungkin ada call centernya atau bisa cek di mana? Oke, Virya, dan kawan pajak di rumah mungkin saluran cara kawan pajak di rumah mengetahui nih permohonannya dikabulkan kah atau ditolak kah, itu ya via apa. Jadi kalau misalnya kawan pajak itu bermohonnya melalui IPBK atau secara elektronik, jadi kawan pajak itu bisa memantau sudah sampai mana prosesnya itu di menu EPBK sendiri di bagian dashboard nih, Virial, gitu. Namun kalau misalnya wajib pajak itu mengajukannya secara langsung ke TPT atau tempat layanan terpadunya kita di KPP Bitung, dan juga apabila mengajukannya via pos, itu nanti kawan pajak bisa mencari tahu atau sudah diterima atau enggak gitu ya permohonan PBK itu, nanti hasil atau bukti pemindah bukuan diterima atau ditolaknya nanti kita akan kirim pos, seperti itu, Viri. Oke, jadi kan kalau selama ini kalau kita mau tahu nih ya udah selesai atau belum kan harus datang ya, terus nanya ke TPTK udah selesai atau belum PBK-nya gitu. Jadi nanti kalau dia pakai IPBK lebih gampang, langsung kelihatan ya di dashboard bahwa sudah selesai atau belum, diterima atau ditolak ya. Oke. Nah, jadi gitu ya kawan pajak, sekarang kalau ada salah setor nggak perlu repot-repot untuk datang ke kantor pajak lagi. Kita tinggal mengajukan melewat IPBK yang tersedia pada laman pajak.go.id. Nah, oke Katia, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing nih mengenai IPBK hari ini ya. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Katia untuk kawan pajak. Oke, Virya, sepatah dua patah kata nih ya, Virya. Aduh, jangan dipatahin dong, Vir. Sakit kalau dipatahin. Dipatahin berkali-kali nih. Aduh, tidak sih. Oke, untuk kawan pajak di rumah, pesannya nih, manfaatkanlah fitur-fitur yang telah disediakan oleh Dirjen Pajak RI ini ya. Layanan-layanan online-nya kan sudah semakin banyak, tolong dimanfaatkan di menu pajak.go.id. Supaya wajib pajak di rumah ini dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara baik dan juga tepat waktu, dimana kan kita ini ada batas-batas waktu untuk kewajiban perpajakannya wajib pajak atau kawan pajak di rumah, seperti itu, Pirian. Iya, mantap banget nih untuk closing statementnya dari Kak Tia ya. Sekali lagi terima kasih nih untuk Kak Tia yang sudah datang di podcast Baku Dapa hari ini. Iya nih, sama-sama Virya. Sampai jumpa kawan pajak. Baiklah, demikian untuk kesempatan kita bertemu dalam podcast Baku Dapa mengenai IPBK. Mungkin sebelum kita tutup, aku ada pantun dulu nih ya. Buah nanas, buah ceri dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Sampai jumpa di kesempatan lainnya di podcast Baku Dapa. Bye-bye. Podcast Baku Dapa bersama Kupas Dunia Pajak.